Seleksi penerimaan guru bidang mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Sangatta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua sehat walafiat. Jadi pembelajaran kali ini di semester genap, yang dulunya kita mengenal ragam teks, laporan hasil observasi dan teks positif. Di semester kali ini kita akan kembali membahas materi teks negosiasi. Sebelum kita masuk di tujuan pembelajaran atau indikator yang siswa kuasai, kita harus ketahui apa sih yang dimaksud dengan negosiasi. Negosiasi, kalau kita cermati, negosiasi itu adalah di situ ada proses tawar menawar. Pasti dari siswa-siswa kalian, siswa yang ada di ruangan ini pasti sudah pernah saling berinteraksi dengan orang lain. Jadi memutuskan karena memiliki kepentingan masing-masing. Jadi itu perlu namanya negosiasi. Dalam negosiasi, dalam KBB sendiri, negosiasi adalah proses tawar menawar untuk mencapai kepentingan bersama antara pihak satu dengan pihak lainnya. Jadi pembelajaran ini itu teks negosiasi. Dengan kompetensi dasar yang pertama kita harus pelajari, yang harus kita tahu di sini, mengevaluasi teks negosiasi lisan maupun tertulis. Indikator yang harus dikuasai oleh siswa, pertama dia harus merumuskan ciri teks negosiasi itu sendiri. Kedua, siswa mampu menjelaskan cara menyampaikan pengajuan atau penawaran. Terakhir, siswa mampu menjelaskan syarat terpenuhinya sebuah atau suatu negosiasi untuk syarat memperoleh kesepakatan dalam bernegosiasi.
Baik, pertama kita bahas satu persatu mengenai bagaimana merumuskan ciri teks negosiasi. Ciri-ciri teks negosiasi perlu kita ketahui bahwa dalam teks negosiasi itu ada beberapa aspek yang perlu anak-anak tahu. Pertama, dalam bernegosiasi itu harus ada partisipan dari pihak satu, pihak kedua, dan pihak lainnya. Pihak lainnya itu biasanya dia posisinya sebagai penengah atau perantara. Kedua, selain partisipan, dalam negosiasi ada kepentingan. Jadi entah itu pihak pertama dan pihak kedua itu memiliki kepentingan masing-masing. Ketiga, dia dalam teks negosiasi itu ada aspek yang ketiga, dia ada pengajuan pasti ada. Terakhir, aspek teks negosiasi itu ada kesepakatan, dan di akhir itu ada kesepakatan yang saling menguntungkan dan tidak merugikan. Nah, itu bagaimana kita bisa mengenal ciri-ciri teks negosiasi itu dengan teks lain-lainnya, karena dalam teks negosiasi itu pasti interaksi. Dimana interaksi berarti ada dialog. Nah, dan teks yang modelnya dialog itu tidak selamanya dikatakan teks negosiasi. Lanjut kita di indikator yang perlu siswa-siswi ketahui di sini, bagaimana menyampaikan pengajuan dan penawaran. Jadi ketika kita dalam bernegosiasi, cara menyampaikan atau mengajukan penawaran itu kita harus perhatikan betul. Kita harus bagaimana jika kita sopan kan, bagaimana bahasa kita kan, bagaimana kesediaan lawan bicara kita. Jangan sampai kita sibuk mengajukan penawaran, sibuk mengajukan mematok harga misalnya kalau barang. Nah, sedangkan yang kita lawan yang kita temukan bernegosiasi tidak memiliki kesempatan. Terakhir, syarat tercapainya kesepakatan atau persetujuan dalam bernegosiasi, yaitu ketika pihak pertama atau pihak kedua memiliki titik temu, di situ terjadilah kesepakatan antara pihak satu dan kedua. Nah, saya kira itu yang perlu diketahui. Itu saja yang mungkin pertemuan kali ini, bagaimana ciri-ciri setidaknya kita bisa mengenal teks negosiasi itu seperti apa, bagaimana cara menyampaikan pengajuan, bagaimana menyampaikan penawaran, dan terakhir syarat tercapainya persetujuan dalam bernegosiasi. Ya, saya kira itu pertemuan kali ini. Saya kira sudah jelas, atau hal ini ditanyakan mengenai dari 3 indikator pencapaian kali ini. Jika tidak ada, nanti saya akan beri tugas di paketnya di halaman sekian, nanti saya sampaikan. Sampai ketemu di minggu depan. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Asdar ya, telah menyampaikan micro teachingnya dengan baik, cukup baik ya kan. Yang namanya micro teaching tidak ada siswanya seperti ini ya kan ya, kondisinya tidak mungkin sesuai dengan realnya Pak ya kan, tidak sesuai dengan real karena memang tidak ada siswanya. Biasanya kalau mikro itu ya, yang pengalaman saya mikro itu biasanya ada beberapa siswa ya, 5 lah minimal untuk umpan balik dan sebagainya. Karena ini tidak ada sama sekali ya, seperti ini keadaannya. Untuk waktu itu cukup aja sekitar 15 ya tadi itu ya. Kemudian saya tanyain aja dulu ya, ini KD-nya Bu Dawi ya, KD-nya ini menganalisis ini pertemuan yang keberapa ini? Pertemuan ketiga ya, karena tidak mungkin langsung ke menganalisis kan ya kan, biasanya untuk pertemuan mengevaluasi ini bagian
Iya, nah, ya kan? Ini langsung pertemuan yang ketiga yaitu menganalisis. Karena saya lihat di sini kadenya langsung menganalisis, langsung berat gitu loh ya kan? Menganalisis, mengonstruksi. Kalau sudah masuk di yang paling berat ini biasanya anak-anak sudah paham betul, ya kan? Ya. Kalau sudah masuk di KD menganalisis apalagi mengkonstruksi itu biasanya KD-KD sebelumnya anaknya sudah paham betul tentang negosiasi, apa itu negosiasi dan sebagainya. Mungkin saya bukan guru yang terbaik dan sebagainya sih ya, kita sama-sama belajar ya dengan Bu Dawi, kita sering sharing dan sebagainya bagaimana sih mengajarkan yang bisa memudahkan anak untuk menerima. Apalagi SMK negosiasi itu kan biasanya berkaitan dengan kebanyakan praktek kalau negosiasi ini. Kemungkinan mungkin kalau di awal itu kita langsung diberi video ya. Tadi Bapak kan sebenarnya sudah ada videonya karena tidak dibawa laptop dan sebagainya. Ini akan lebih menarik ya kan Bu Dawi ya. Kalau ada videonya dan anak itu menonton bagaimana sih negosiasi, dan ini adalah pancingan. Biasanya kami itu memancing sesuatu itu kan. Kalau kita materinya negosiasi enggak, apa itu negosiasi dan sebagainya, pasti kok ada gambar seperti ini, nanti anak-anak langsung muncul berbagai macam pemikiran. Oh itu apa ya, itu apa, nah terus apa yang kamu lihat di gambar itu, nah apa yang kamu lihat percakapan di situ, pasti anak-anak muncul ya gitu. Itu satu. Kemudian mungkin ya suaranya lembut sekali. Beda dengan saya kali ya. Suaranya pas lembut. Bapak ini cocok mungkin jadi guru. Pas aja sih. Kalau dari strukturnya, sistematika penulisan RPP-nya pas ya Bu Dawi ya. Sesuai dengan aturan Pak Mas ya. Kalau penulisan RPP-nya sudah sesuai penulisannya. Ya kan? Kalau mungkin tujuan ya Bu Dawi ya, tujuannya ditulis 1, 2, 3 dan sebagainya mungkin ya. Jadi ada rinciannya mungkin. Jadi misalnya melalui pendekatan mungkin 1 apa 2, 3 minimal ada 2 ya minimal sesuai dengan ya, sesuai dengan indikator minimal ada 2 ya dalam satu pertemuan. Itu biasanya kami sepanjang ini kami menulis tujuan itu kami rinci 1 apa 2 apa itu. Jadi kami tidak boleh menuliskan tujuan terlalu berat karena anak dalam satu pertemuan ya kan. Misalnya anak dikasih iya maksud minimal ya minimal boleh tidak boleh. Contohnya kan kalau itu Bapak tadi menyampaikan 3 kan indikatornya kan berarti tujuannya 3 gitu. Jadi tujuan itu turunan dari indikator gitu ya. Ini mungkin kalau ini mungkin tujuan pembelajaran berapa itu? Ini tujuan pembelajaran Bapak. Melalui pendekatan saintis dengan menggunakan model ini bla 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 dan sebagainya ada kan? Oh, ini cuma enggak dirinci. Per nomor biasanya supaya mungkin biasanya kan kan Bapak langsung ditulis indikatornya gitu aja. Kalau masalah sistematikanya sudah sesuai sih ya, sesuai aturan sudah. Mungkin itu aja Pak dari saya. Kalau masalah teknik mengajar itu kan nanti kan berjalan dengan proses saja, pengalaman itu. Tidak mungkin orang istilahnya proses saja. Nanti situasi dan kondisi akan membentuk kita. Itu aja. Itu mungkin dari saya itu aja. Mungkin ada tambahan dari Bu Dawi, monggo. Sudah cukup. Kira itu. Tambahan mungkin Pak, biasanya kalau bahasa Indonesia itu kan ada sedikit kami dan Bu Dawi itu di bidang teater ada bisa ya pernah ikut di waktu kuliah ikutkah atau gimana?
Pentas-pentas Kalau ke kuliah ya drama drama itu. Oh, enggak. musik ya, paling gitar gitu pun dasar. Oh, gitu. Kalau ke teaternya enggak? Teater Oh, teater. kalau Enggak ada teater. menyaksikan mah, kalau jadi Menyaksikan. ya jadi penonton Tapi senang. 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 Enggak, paling enggak minimal senang. Baca puisi enggak? Baca puisi zaman SMA itu Pak. Heeh. Zaman SMA. Zaman SMA. Kalau kuliah kan enggak. Heeh. Karena di jurusan saya lebih fokus di drama. Dramanya. Bahasa Indonesia gitu. Macam-macam ya. Iya, acting gitu enggak? Aktingnya itu aja. Oke. Heeh. Cukup ya? Cukup sudah. Terima kasih ya. Tim penguji. Ini tim penguji ya.